Pemain timnas Indonesia U20 didesak untuk bermain abroad. Legenda sebut timnas Indonesia selevel dengan Jepang dan Korea. Agenda timnas Indonesia usai lawan Argentina. Legenda sebut timnas Indonesia selevel dengan Jepang dan Korea. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengakui kekalahan atas Argentina pada FIFA Matchday kemarin. Pada laga tersebut, skuad Garuda hanya kemasukan 2 gol saja. Namun jika melihat jalannya pertandingan, anak asuh Sintayong tertekan sepanjang pertandingan. Terlihat dari penguasaan bola di mana Argentina mencapai 77% berbanding 23% untuk timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono menyarankan agar timnas Indonesia selanjutnya melakoni laga uji coba dengan tim kuat asal Asia yang menurutnya tak kalah jauh dari timnas Indonesia. Kalau untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak, negara Asia seperti Jepang atau Korea Selatan lebih cocok buat lawan Indonesia selanjutnya, kata Budi Sudarsono. Budi punya alasan kenapa ia menilai Indonesia lebih membutuhkan lawan yang levelnya tidak terlampau jauh di atas. Menurutnya, permainan timnas akan lebih bisa terlihat seperti dalam hal menyerang, bertahan, dan transisi permainan. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia sendiri akan menjalani Piala Asia 2023 Qatar pada Januari tahun depan. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta yang sempat menghalangi pemainnya bergabung dengan timnas itu memuji taktik Sintayong usai melawan Argentina. Menurutnya, para skuad Garuda telah mampu merepotkan tim La Albiceleste. Dirinya juga menambahkan bahwa lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah solid. Agenda timnas Indonesia usai lawan Argentina. Pertama, FIFA Matchday September 2023. FIFA Matchday September 2023 dijadwalkan bergulir pada 4 hingga 12 September. Sayangnya hingga kini belum diketahui siapa lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Bahkan bukan tak mungkin timnas Indonesia absen di FIFA Matchday September 2023 nanti. Sebab pada 6 hingga 12 September 2023 dilangsungkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Sekadar diketahui, mayoritas personel timnas Indonesia U23 adalah personel senior. Kedua, babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus tampil dari babak 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjalani laga kandang dan tandang kontra salah satu negara yang peringkatnya di bawah mereka seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan lainnya. Jika memenangkan babak pertama, timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua. Di babak kedua akan digulirkan babak grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Babak kedua ini bergulir dari November 2023 dan berakhir pada Juni 2024. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke babak ketiga sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Ketiga, Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia akan turun di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Peluang timnas Indonesia mencetak sejarah yakni lolos ke fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya terbuka lebar. Potensi itu semakin terbuka jika timnas Indonesia ketambahan pemain keturunan Grade A. Jika lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, kontrak Sintayong kemungkinan diperpanjang PSSI. Jika rontok di fase grup, kiprah Sintayong bersama timnas Indonesia diprediksi terhenti. Pemain timnas Indonesia U20 didesak untuk bermain abroad. Klub Liga 1 Indonesia Persis Solo baru saja melakukan pertandingan uji coba dengan melawan klub asal Korea Jeonbuk Hyundai Motors pada hari Sabtu 17 Juni lalu di Stadion Manahan Solo. Pada laga tersebut, wonderkid timnas Indonesia Arkan Kakak menjadi sorotan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors Cho Sung-won.
Arkan sejatinya bermain hanya beberapa menit saja, namun pemain berusia 15 itu berhasil memukau pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya sedikit lupa namanya, saya ingat dia bernomor punggung 80. Pemain itu masih sangat muda, jadi saya melihat potensi, ucap Cho Sung-wan usai pertandingan. Di samping itu, pelatih Persis Solo juga melihat Arkan Kakak sebagai pemain yang sangat berpotensi. Bahkan dirinya menilai jika Arkan Kakak bisa saja abroad hingga ke Eropa. Saya setuju, Arkan adalah pemain yang sangat bagus. Dia bisa abroad bukan hanya di Asia, melainkan juga ke Eropa. Namun kita perlu melangkah step by step dan tidak terburu-buru. Dia masih 15 tahun, jadi saya pikir langkah terbaik adalah menjaga potensi, ujar Leonardo Medina. Ketajaman Arkan Kakak pun tak usah diragukan lagi, sebab dirinya menjadi salah satu striker tertajam timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Dirinya pun juga disebut The Next Bambang Pamungkas oleh para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan ketajamannya sampai terdengar ke telinga Sintayong. Coach Shin pun dibuat penasaran sampai memanggil dia untuk melakukan pemusatan latihan timnas Indonesia U19 dalam ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Bukan tidak mungkin jika Arkan Kakak tampil impresif di musim depan, bisa menjadi opsi lini serang timnas Indonesia U23 yang akan menjalani ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan bahkan pintu peluang untuk membela timnas senior juga terbuka lebar.